Ketika terhalang dari satu ibadah, ya ndak oleh Jumatan wah malah seneng wis berarti alhamdulillah ya. Enak sing ngoten iki. Semakin kuat berarti keyakinan juga semakin kokoh ya, khususnya di zaman akhir ya, di zaman seperti ini hendaknya kita meningkatkan ya kualitas iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya meningkatkan imun tapi juga meningkatkan iman ya. Dan ini yang paling penting ya, lebih penting. Nah, kalau imannya ngedrop ini otomatis lainnya bisa ngedrop ya. Makanya Sayyidina Luqman alaihissalam, Luqmanul Hakim, beliau mengatakan la yustataul amal illa bil yaqin wa la ya'malul abdu illa biqadri yaqinih. Seorang tidak akan mampu beramal kecuali dalam hatinya ada keyakinan, dan amalnya seorang hamba itu sesuai keyakinannya ya. Jadi kadar keyakinannya seberapa itulah amalnya. Jadi seberapa semangat kita ya. Kadang-kadang ketika dilarang ibadah ya, kita tidak mengusahakan ya, mengusahakan bagaimana supaya kita bisa ibadah itu. Kadang-kadang malah seneng ya. Ketika terhalang dari satu ibadah, ya ndak oleh Jumatan wah malah seneng wis berarti alhamdulillah ya. Enak sing ngoten iki. Malah alhamdulillah. Nah, jawabannya ngoten. Jadi rumangsane enek rukhsah ngoten. Nah, ini kalau orang keyakinannya kuat berarti dia akan mencari solusi. Dia akan tarik ulur, akan meminta, akan berusaha bagaimana supaya dia itu bisa tetap mengerjakan tersebut. Nah, sebagaimana dikisahkan ya, sebagai penutup, dikisahkan ada salah satu, ini kisah disebutkan dalam kitab Kifayatul Adqiya, disebutkan ada seorang buta. Ini beliau ini salah satu hobinya adalah mulaun bil jamaah. Beliau ini punya hobi, punya kegemaran sholat berjamaah, seneng jamaah teng masjid. Nah kira-kira ini hobi ini yang mundi ini, wong menengan, wong pelem. Kegemarannya nggih hobi ini nggih. Nah, hobi ini biasanya kan ana sing hobi mancing, hobi niki mboten, hobi ini sholat jamaah. Sampai pada satu saat biasanya kan beliau maaf ini beliau buta, biasanya ada yang nuntun, dan satu saat ini beliau tidak ada yang nuntun, akhirnya tetap berangkat padahal sudah ditahan oleh istrinya nih ya, gak usah budal, sampean gak wajib, termasuk orang gak wajib jamaah. Nah, tapi karena nggih jenenge hobi demen ya, tetap budal. Nah ternyata ketika beliau budal tidak ada yang nuntun, keblegong, jatuh, kepalanya ini terluka. Akhirnya mboten dugi masjid nggih, gotong-gotongan digotong griya nggih. Kira-kira jangan saged bayangaken nggih. Mangga sampai budal wis disenen kali bojone. Lagi dilarang apa? Keblegong. Jadi teko mah mboten bagaimana dia nggih malah diseneni malih kali bojone. Sampeyan iki wis diomongi aja budal kok malah panggah budal pakai kayal gitu. Jadi malah disyukuri kali bojone. Nggih akhirnya tukaran. Jadi akhirnya bertengkar gara-gara niku. Malamnya beliau bermimpi ya, karena
jadi beliau merasa menyesal, nggak iso jamaah itu menyesal. Malamnya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam mimpinya itu ditanya, kenapa kamu kok bertengkar dengan istrimu? Jawabannya beliau, li ajrid tibai sunnatik, ya Rasulullah, karena saya mengikuti sunnah panjenengan sholat jamaah di masjid, gara-gara akhirnya saya bertengkar dengan istri saya. Akhirnya Kanjeng Nabi diusap, ya, kepalanya itu diusap, beliau bangun, lukanya sembuh, bahkan matanya sembuh, bisa melihat kembali, berkah ya semangatnya dengan mengerjakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yakin ya dengan janji Allah, yakin dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, semangat kita untuk mengerjakannya ya, tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin-mungkin khususnya di zaman akhir mereka, mudah-mudahan kalau panjenengan sedaya mudah-mudahan tetap ya ditetapkan imannya, ya tetap diberi kekuatan iman, ya, sehingga kalau panjenengan saja tetap terjaga, ya, tetap semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.